Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imadul Abrar. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Tomakaka Mamuju, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak, yang telah melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Nah, buat teman-teman adik-adik yang masih menjalani pendidikan di tingkat SMA yang sebentar lagi lulus, yang ingin melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih lanjut di perguruan tinggi, maka hendaknya join atau daftarkan diri kalian di Universitas Tomakaka Mamuju. Nah, teman-teman yang ingin menjadi guru atau memiliki cita-cita menjadi seorang pengajar, pendidik, yang tertarik dalam dunia pendidikan, maka silahkan daftarkan diri Anda di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini. Langsung saja pada hari ini kami akan membahas berbicara tentang kebudayaan, bagaimana pengaruh kebudayaan itu, kebudayaan lokal untuk membangun karakter generasi muda. Sebagian tradisi atau nilai-nilai luhur, kearifan lokal di suatu tempat, di suatu kalangan masyarakat, suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa, kebudayaan itu bisa dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa tersebut. Nah, kebudayaan ini sangatlah memiliki peran penting, fungsi yang sangat penting dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kebudayaan juga sangat berfungsi untuk memajukan, mengembangkan persatuan bangsa, persatuan suatu bangsa dan negara. Dan kita ketahui, Indonesia ini adalah negara kepulauan. Indonesia adalah negara yang dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan dan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia yang sudah dikenal di mata dunia. Namun, yang mana hal ini dapat dijadikan sebagai modal untuk menaikkan citra bangsa Indonesia ini, untuk menaikkan citra bangsa Indonesia. Kemudian hal ini juga, kebudayaan Nusantara ini juga bisa mempererat persatuan. Kita gunakan untuk mempererat persatuan kita di bangsa, di negeri ini. Akan tetapi kita melihat mulai dari pasca reformasi hingga saat ini, kebudayaan Nusantara, kebudayaan lokal di Nusantara itu kita lihat memiliki tantangan yang sangat serius, yang mana khususnya pada generasi muda saat ini yang tidak memiliki ketertarikan terhadap kebudayaan lokal. Mereka tidak mengetahui budaya-budaya di daerah mereka masing-masing. Dari generasi muda kita lihat di saat ini banyak yang tidak mengetahui tradisi-tradisi atau adat-adat, kemudian tarian-tarian atau seni-seni dari kebudayaan lokal yang ada di daerah mereka sendiri. Nah, sebagaimana di daerah kita Sulawesi Barat tentunya, yang mana Sulawesi Barat adalah provinsi yang merupakan wilayah administrasi dari Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Barat ini sangat banyak budaya-budaya yang ada di dalamnya. Di antaranya di Sulawesi ini memiliki beberapa suku, di dalamnya ada suku Mandar, suku Bugis, bahkan ada Jawa, kemudian Makassar dan lain-lain sebagainya. Nah, di Sulawesi Barat ini itu mayoritasnya dari suku Mandar, sehingga tidak menutup kemungkinan bahasa yang digunakan di Provinsi Sulawesi Barat ini kebanyakannya adalah bahasa Mandar. Tapi ada juga beberapa bahasa-bahasa lain seperti bahasa Bugis, bahasa Jawa, bahasa Mamasa, Toraja, dan masih banyak lagi bahasa-bahasa yang ada di Provinsi Sulawesi Barat ini. Kemudian tidak hanya pada suku-suku dan bahasa. Di Sulawesi Barat ini terdapat berbagai tradisi-tradisi, tarian-tarian, rumah adat tentunya, yang mana kita kenal di Sulawesi Barat ada beberapa rumah adat. Yang pertama ada rumah adat Boyang.
yang mana rumah adat ini berasal dari suku Mandar. Rumah adat ini berasal dari suku Mandar yang konon katanya digunakan sebagai tempat tinggal masyarakat Mandar pada waktu itu. Yang mana rumah ini ada berbentuk rumah panggung yang terdiri bahannya itu terdiri dari kayu. Kemudian ada juga rumah adat yang disebut sebagai rumah adat Banuasi Batang atau Banua Batang yang berasal dari suku Kalumpang. Nah, rumah adat juga ini berbentuk rumah panggung yang bahannya terdiri dari kayu. Namun keunikannya rumah adat ini konon katanya menyerupai rakit, yang mana tiangnya itu bersambung langsung dengan lantainya. Kemudian selain dari rumah adat, ada juga tarian-tarian yang ada di Sulawesi Barat ini, seperti tarian Bulu Londong, tarian Toerang Batu, tarian Sayang Petudu, dan masih banyak lagi tarian-tarian yang lainnya yang merupakan tarian-tarian tradisional dari Provinsi Sulawesi Barat ini. Dan selain tarian, ada juga upacara-upacara adat yang ada di Sulawesi Barat. Yang sangat dikenal itu Sayang Petudu, yang mana tradisi ini untuk anak-anak yang mengkhatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran 30 juz. Selesai mengkhatamkan Al-Quran, bacaan Al-Qurannya 30 juz. Yang mana tradisi ini identik dengan iringan-iringan gendang yang dipadu, kemudian kuda yang ditunggangi, yang menari-nari mengikuti iringan gendang yang dipadu tersebut. Nah, sangat banyak kebudayaan lokal yang dimiliki oleh Sulawesi Barat ini. Namun di saat ini, di zaman ini, kita melihat banyak dari generasi muda yang sudah tidak tertarik, tidak ingin mengetahui, tidak memiliki rasa ingin tahu terhadap budaya-budaya di daerah mereka. Padahal hal ini sangat mengkhawatirkan bangsa. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena bisa saja akan mengundang budaya-budaya yang lainnya, sebagaimana munculnya budaya-budaya terorisme, narkoba, dan lain-lain sebagainya. Jadi buat teman-teman sekalian, terutama generasi muda, para pelajar, hendaknya kita kembali kepada budaya kita masing-masing, kita pelajari budaya lokal di Indonesia ini untuk menaikkan citra bangsa kita dan merekatkan persatuan di negeri ini. Sekian dari kami apa yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.